gini. Ini termasuk karakteristik jasa yang mana gitu. Jadi pertanyaannya nggak langsung misalnya karakteristik jasa yang misalnya yang tidak berwujud itu apa, enggak kayak gitu. Dia pas bakalan kayak memaparkan sebuah contoh, terus ini termasuk apa, biasanya kayak gitu. Oke, makanya tolong dihafalkan istilah bahasa Inggrisnya, tolong dipahami. Nah, sekarang saya masuk, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Nah, ini sekarang klasifikasi jasa. Ada tingkat kontak konsumen dengan penyedia jasa. Ada yang high contact sama low contact. Yang high contact itu yang berhadapan langsung sama konsumen. Jadi yang konsumen langsung terlibat di dalamnya itu yang high contact. Tapi yang low contact itu kayak misalnya jasa perbankan yang ATM tadi. Itu kan ATM kan nggak langsung berhubungan toh. Maksudnya dia melalui perantara mesin ATM atau bengkel itu kan juga jasa, tapi ketika mobilnya diperbaiki itu si pemilik mobil nggak harus ada di situ gitu. Tuh pokoknya intinya kalau high contact itu yang langsung berhadapan, kalau low contact itu yang enggak. Nah, terus ini menggunakan kesamaan dengan manufaktur. Ini ada yang pure service, ada yang quasi manufacturing service sama mixed service. Kalau pure service itu berarti yang high contact. Kalau yang quasi manufacturing service itu low contact. Jadi tidak harus menjadi bagian. Tapi kalau yang mix itu menengah. Jadi antara high contact sama low contact gitu aja. Kalau mau bandingin sama manufaktur. Kalau manufaktur kan berarti dia memberikan produk kan, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai untuk modul 1 hari ini karena masih pertama belajar modul 1 dulu aja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Mbak, Mas? Kalau untuk pemasaran jasa itu biasanya saya ada 2 kali tugas. Dan tugasnya semua presentasi. Nanti saya minta tolong Mas muklisin, tolong dibagi kelompok ya Mas. Yang di Indonesia tadi katanya ada 3 orang, itu dijadikan satu kelompok aja. Jadi sisanya yang di Taiwan itu dibagi satu kelompok 3 orang karena angkatannya Mas ini 16 orang, berarti ada satu kelompok yang isinya 4 orang nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau dibikin dua kelompok itu isinya 2 orang, jadi 2-2, bukan satu kelompok 4. Terserah, Mas silahkan baginya seperti apa. Tugasnya itu nanti biasanya bikin perusahaan jasa sendiri. Nanti saya bagi setelah Mas muklisin ngasih ke saya, tolong ditulis kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Nanti saya bagi masing-masing perusahaan jasa yang berbeda jenisnya, jenis usahanya berbeda-beda. Nah, nanti Mbak sama Mas biasanya saya minta bikin analisa, bikin perusahaan sendiri. Perusahaan baru sendiri dianalisa nanti mulai dari kayak bauran pemasarannya, STP-nya. Nah, ini kan belum kita pelajari. Nanti itu untuk dipresentasikan pada saat TTM pertama. Jadi nanti TTM pertama itu presentasi di situ. Dipresentasikan seperti apa. Nah, itu tugasnya. Jadi nanti dikumpulkan dalam bentuk 2 file, yaitu Word file sama PPT file. PPT kan buat untuk dipresentasikan. Yang Word file itu penjabarannya seperti apa. Oke. Jamnya saya belum tahu, Mbak, kan jadwalnya belum keluar. Tapi kan kalau tanggalnya tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Untuk jam pastinya saya belum tahu. Tunggu aja dari akademik nanti. Jadi itu untuk tugas yang pertama. Tugas kedua itu nanti sama, tinggal dilanjutkan lagi. Nanti saya bagi jadi 2 kali tugas.
Untuk yang tugas kedua ya untuk TTM kedua. Oke. Jadi semakin cepat Mas Muklis ngasih kelompoknya ke saya. Nanti saya tulis lagi. Jadi nanti bikin perusahaan sendiri, Mbak. Nanti ada poin-poin yang harus dijelaskan di perusahaannya, Mbak. Dibagi sama Pak Ketua kelas. Yang di Indonesia bertiga sekelompok. Sisanya yang di sini nanti dibagi, terserah ketua kelasnya seperti apa. Pokoknya satu kelompok 3 orang. Tapi kan karena ada satu kelompok yang harus 4 orang itu nggak apa-apa karena jumlahnya kan nggak pas. Nggak harus malam ini, nggak apa-apa. Tapi kok bisa secepatnya, Mas? Jadi biar bisa segera dikerjakan. Biar nggak nanti numpuk-numpuk. Mumpung masih kalah gini. Mana ada yang mau ditanyakan nggak untuk modul 1? Nanti tugasnya saya lagi kok setelah Mas Muklisin ngasih ke saya, nanti di situ ada keterangannya harus ngapain. Mana ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak, Mas, silakan Bu. Modul 1. Apa? People base. Yang mana itu, Mbak? Halaman berapa? Sebenarnya kalau jasa semua ya people base, Mbak. Maksudnya kan dia kan semuanya dilakukan sama orang. People base itu kan masih berdasarkan orang. 1, 3, 4. Ya, jasa kan karena yang memberikan pelayanan kan orang, makanya itu people base. Bergantung pada kinerja karyawan. Itu maksudnya. Ya semua jasa itu kan tergantung kinerja karyawan toh. Kayak misalnya dokter ya tergantung kinerja dokternya. Pengacara ya tergantung kinerja pengacaranya. Hotel ya tergantung kinerja misalnya resepsionisnya atau yang bagian bukain pintu hotel atau bagian cleaning service-nya. Terus restoran ya tergantung pelayannya, terus yang bagian kasir. Kalau salon ya tergantung yang motong rambut kayak gimana. Makanya itu people base namanya kalau jasa itu. Paham, Mbak? Makanya tadi perusahaan harus bisa memuaskan karyawannya terlebih dahulu kalau dia mau memuaskan konsumen. Oke. Dia mau ditanyakan enggak? Mana ada lagi yang mau bertanya?